sengaja saya berdiri di sini ingin membagi sedikit pengalaman saya yang menurut saya luar biasa spektakuler. Saya baru mengikuti pelatihan hanya sampai level 2, tetapi kasus yang sudah saya tangani itu cukup banyak karena sehari-hari saya berkecimpung di dunia medis, di mana setiap hari saya bertemu pasien dan hampir setiap hari saya selalu mempraktekkan ilmu saya. Saya tidak akan sebutkan apa saja yang sudah saya kerjakan, walaupun mungkin secara logika ini tidak masuk akal, seperti menyembuhkan orang yang sakit usus buntu yang begitu akut ya, jadi dalam keadaan sakit hebat datang dan pada saat itu juga bisa sembuh. Untuk sakit-sakit tulang ada yang 2 tahun dari Kerawang datang dan hanya dalam tempo 10 menit sudah bisa berjalan dan berolahraga sebagaimana orang normal, subhanallah. Tapi dalam hal ini ada 2 pengalaman saya, 2 kasus yang saya tangani yang benar-benar membuat saya tercengang. Pertama, ketika mungkin sekitar 3 minggu yang lalu ketika saya mengikuti satu pelatihan di Bandung, kebetulan saudara saya datang dan membawa tetangganya. Tetangga tersebut ternyata 3 bulan yang lalu mengalami kecelakaan hebat, di mana tulang mata bagian bawah sebelah kanan itu remuk sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Biaya sudah habis-habisan, kalau tidak salah sekitar 38 juta habis, dan sakit yang tersisa adalah sakit kepala selama 3 bulan tidak sembuh. Akhirnya beliau datang minta tolong, Bu, saya minta tolong, siapa tahu mungkin pusing saya ini tidak hilang. Akhirnya saya lakukan pengukuran tekanan darah dan alhamdulillah hasilnya normal. Ketika saya menawarkan, bagaimana Bapak kira-kira mau nggak saya terapi? Tapi satu yang saya minta adalah kepasrahan kepada Allah, karena ini ilmu Allah, ini bukan ilmu klinik, ini bukan ilmu magic dan lain sebagainya. Pada saat itu ia pasrah, katanya, saya percaya sama Allah, saya minta pasrahnya itu, percaya itu dari lubuk hati yang paling terdalam. Pada saat saya melakukan terapi di tengah perjalanan, saya merasa ternyata orang ini setahu saya itu bukan muslim, tapi saking kuat kepercayaannya, keyakinannya. Begitu selesai terapi, saya persilahkan beliau duduk. Begitu beliau duduk, itu nangis sampai benar-benar ini ya, seperti orang yang ya kalau sampai pingin terpatah-patah suaranya. Saya kaget, kenapa kok bisa demikian? Ternyata yang bikin saya takjub, saya mengira pada saat itu hanya sakit kepala saja yang hilang. Ternyata selama 3 bulan sejak kejadian itu satu mata kanan tidak melihat, dan pada saat itu langsung melihat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tidak masuk logika. Yang pertama itu. Kedua, 1 minggu yang lalu ketika ada kunjungan tamu dari Provinsi Jawa Barat, saya ketemu, karena saya sebagai tuan rumah, saya ketemu aparat desa setempat. Salah satu ART-nya itu mengalami sakit di tangan. Pada saat saya datang, beliau sedang dipijit. Kebetulan saya tanya, kenapa Pak, sakit apa? Oh, sakit tangan Bu, sudah 1 tahun lebih ini tidak sembuh. Ini akibat kecelakaan, bahkan beliau menunjukkan bekas kecelakaan patah di mana-mana. Kemudian saya bilang, bagaimana? Saya lakukan terapi sedikit. Oh ya silakan Bu, sekarang saja, dengan semangat. Percaya sama Allah, percaya. Katanya, alhamdulillah. Akhirnya saya lakukan terapi. Perlu bapak-bapak tahu, saya baru hanya level 2. Pada pengobatan pertama dengan mata yang tidak bisa melihat, saya hanya menggunakan teknik level 1. Yang kedua, karena begitu saya kaget setengah mati, terus terang saya terkaget-kaget. Begitu pasien sudah berada di tengah saya, sekali saya lakukan di hadapan saya, sekali saya lakukan pertama kali ada 10 menit, saya melihat sakitnya sudah berkurang. Jadi tangan yang tadinya tidak bisa bergerak dan tidak bisa mengangkat, bahkan kalau mengangkat tangan pundaknya ikut tertarik. Jadi yang menarik adalah pundaknya sudah berkurang. Saya tanya, bagaimana Pak? Kira-kira kurangnya di angka berapa? Karena kita pakai range. Oh ini mungkin sekitar angka 5, kurang lebih 50%. Oke, kita tuntaskan. Pada saat tangannya diayunkan ke belakang, saya kaget luar biasa. Ternyata ini sendinya itu jatuh ke belakang. Jadi pada saat saya melihat tuh, ini pundak yang kiri lebih pendek dari pundak panjang. Begitu saya pegang, subhanallah, ternyata ini sendinya tuh di bawah.
Saya kaget, tapi saya bilang, oke, saya tuntaskan dengan rasa percaya diri yang begitu hebat. Saya memang orang yang tipe orang percaya diri. Akhirnya, oke Pak, kita mulai terapi. Saya melakukan teknik dengan level 2. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pada saat itu beliau langsung mengangkat tangan walaupun dengan guyuran dengan tetesan keringat yang begitu deras. Tetapi beliau tidak merasa sakit, semakin diputar, ayo Pak, bisa, pasti bisa. Saya selalu ingat tadi kata-kata pada lagu itu, kata-kata yang terkandung dalam lagu, aku pasti bisa. Bisa Bapak, bisa. Dan ketika diputar, semakin diputar seperti baling-baling dan kembali. Pada saat itu juga subhanallah masuk lagi. 1 tahun, hampir 1 tahun 3 bulan beliau menderita tangan seperti itu. Dan sekali lagi sengaja saya sampaikan seperti ini hanya sebagai motivasi buat teman-teman. Kita tidak boleh berbicara dengan logika, tapi kita percaya pada kebesaran Allah. Dan satu lagi, saya ucapkan selamat kepada HSQ bahwa saya sudah 2 kali mengikuti pelatihan hipnoterapi. Akhirnya saya berkesimpulan bahwa hipnoterapi yang tercepat adalah HSQ. Selamat, sukses buat HSQ. Terima kasih.